Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Sinvasyang Sutra Teratai, episode 1719. Akar pikiran menakjubkan yang murni, jelas, tajam dan tak bernoda. Bersungguh hatilah, mari berkonsentrasi dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Ada orang yang mengatakan, saya sangat senang mendengarnya. Saya sangat bersukacita dan memahami. Saya ingin mencari ilmu pengetahuan yang sangat tinggi, sangat luas, sangat besar, dan sangat mendalam. Saya ini agar semua orang mengetahui bahwa saya ini punya kemampuan. Saya punya nama yang harum seperti ini. Saya memiliki nama-nama semu yang sangat banyak. Di kehidupan ini memang ada orang yang seperti ini. Bila benar-benar hendak mencapai kemampuan itu, bisa mendapatkan pengetahuan itu, dapat mengetahui prinsip kebenaran itu. Jalannya masih sangat panjang. Tidak tahu harus mencarinya sampai kapan. Ini adalah penantian dari sebuah keinginan. Saya juga ingin mencarinya seperti ini. Dengan demikian, saya juga hendak mencarinya dengan amat sangat banyak. Sama seperti informasi yang didapatkan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat juga telah mengumumkannya bahwa dapat membawa orang ke stasiun luar angkasa. Biaya perjalanan adalah USD 50 juta dolar. Menginap satu malam, seharga lebih dari NTD 1 juta dolar. Dan mereka bisa tinggal di stasiun luar angkasa hingga 1 bulan. Apakah benar-benar bisa menikmati tinggal selama sebulan di stasiun luar angkasa? Anda akan menjadi orang seperti apa ketika kembali ke bumi? Jadi di dunia, kita sering berkata tentang makhluk surgawi. Harus benar-benar mempunyai berkah melimpah, baru bisa menjadi makhluk surgawi. Ini hanya terbang ke stasiun luar angkasa saja. Namun, sekali perjalanan harus menetap selama 1 bulan. Dengan biaya USD 50 juta, belum termasuk biaya menginap. Ini adalah orang yang mempunyai berkah. Orang yang memiliki uang untuk dipergunakan. Barulah bisa pergi. Jadi, bisa dikatakan, harus menciptakan berkah makhluk surgawi. Sebenarnya, jika kita berada di dunia dengan uang 52 juta dolar Amerika itu untuk menikmatinya selama 1 bulan, bila kita menggunakannya untuk benar-benar membantu orang-orang yang miskin, pahala kebajikan ini juga bisa untuk menciptakan berkah surgawi. Dengan hati yang murni, untuk membantu orang miskin dan menderita. Memberi kepada orang menderita agar mereka terlepas dari penderitaan dan kemiskinan. Dengan menggunakan 52 juta dolar Amerika ini untuk melakukan kegiatan atau kebajikan tersebut. Tanpa perlu memohon atau berkah seperti apa. Maka ini adalah telah menciptakan berkah. Berkah ini sangat besar. Secara alamiah, kita akan terlahir kembali di alam surga. Seperti di alam surga Trayastrimsa. Melewati 1 hari di sana adalah seperti kita menjalani hidup 100 tahun di alam manusia. Berkah yang lamanya seumur hidup di alam manusia, bagi mereka adalah 1 hari. Kita menikmatinya, seumur hidup pun tidak akan habis. Intinya adalah, jika mampu menciptakan berkah besar seumur hidup di alam manusia, maka
secara alamiah akan terlahir di alam manusia, di alam surgawi kelak, untuk benar-benar menikmati berkah surgawi. Sedangkan di alam manusia, meskipun mereka memiliki banyak uang dan mampu tinggal di sana atau stasiun luar angkasa, dengan uang 52 juta dolar Amerika ini untuk perjalanan ke luar angkasa selama sebulan waktu di alam manusia, datang dan pergi di angkasa. Dahulu kita melihat rekaman astronot mendarat di bulan, di permukaan bulan gersang dan tidak punya apapun. Jika ada manusia yang tinggal di luar angkasa, mereka tentu berpikir bahwa bumi adalah sebuah bola yang paling indah. Ada seorang astronot, Leonid Kadeniuk, pada tahun 2017 bertemu dengan saya di Taichung. Pada 27 November, astronot Ukraina Leonid Kadeniuk mengunjungi Aula Jingxi di Taichung. Dia berkata kepada saya, ketika saya berada di luar angkasa dan mengedarkan pandangan dari sana, bumi adalah tempat yang terindah. Namun sayangnya, umat manusia telah merusaknya, sehingga bumi sekarang menjadi rusak dan berlubang. Dan akibat ulah manusia, kerusakan telah terjadi seluruh planet ini. Saat ini, dengan kemajuan teknologi yang pesat, ilmu pengetahuan terus digunakan untuk memenuhi kepuasan manusia. Namun, apakah manusia bisa dipuaskan? Nafsu keinginan manusia tidak akan pernah bisa terpuaskan. Jadi, di dunia ini banyak orang bermimpi menjadi seperti makhluk surgawi, mengorbankan begitu banyak untuk mimpi tersebut. Semua itu hanyalah seperti mimpi dan ilusi. Bisa pergi ke suatu tempat di mana kaki tidak bisa berpijak di tanah. Semua itu hanyalah ilusi. Meskipun perjalanan keluar angkasa, bagaimana bisa tahu itu adalah perjalanan ini akan membawa berkah atau bencana bagi kehidupan mereka. Bagi mereka, bisa dikatakan seperti menikmati berkah. Namun, sebenarnya perjalanan keluar angkasa telah menyebabkan polusi yang begitu besar terhadap bumi dan udara, dan menghabiskan jumlah uang yang sangat besar. Uang yang begitu banyak bagi kita sungguh sulit dipercaya. Baru saja disebutkan, sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Sekiranya seseorang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Jika dalam hati seseorang selalu berpikir seperti ini juga aku inginkan, itu juga aku inginkan, yang ini aku tahu, itu aku juga paham. Aku ingin kalian tahu bahwa aku memahami banyak hal. Sikap seperti ini hanya menunjukkan keinginan untuk pamer akan ilmu pengetahuan yang dimiliki, yang sebenarnya berasal dari kesombongan. Sikap ini justru membuat seseorang tersesat dalam ilusi dan mengaburkan makna kehidupan. Oleh karena itu, dalam Sutra 42 bab, sekiranya seseorang hanya berwawasan luas dan suka mempelajari jalan kebenaran, pasti sulit untuk menemukan jalan kebenaran. Namun, yang dipuji adalah sekiranya seseorang memegang teguh bertekad dan mengamalkan jalan kebenaran, jalan itu adalah benar-benar agung. Lebih baik kita menggunakan hati yang jujur, sungguh-sungguh menjaga tekad kita, dan melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Dengan sungguh-sungguh melaksanakan kebenaran dalam kehidupan dan membawa manfaat bagi sesama. Kita menjalani prinsip yang benar
Jika kita bisa melakukannya, maka jalan ini adalah jalan yang paling lebar dan luas, paling besar dan paling lapang. Itulah sebabnya dikatakan, jalan itu benar-benar agung. Mari kita lihat orang yang tidak punya uang di dunia. Bagaimana mereka bisa memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran? Mereka sudah melakukannya sepanjang hidup mereka. Relawan dari Afrika Selatan yang bernama Abigail Chetiwe adalah murid yang sangat dekat dengan Master dan sering Master sayangi. Meninggal tanggal 26 Januari 2019. Dia sakit dan penyakitnya sangat parah. Namun, dia sama sekali tak mau beristirahat di rumah, walau 1 hari pun. Dia berkata, dia tidak mau di rumah menunggu mati. Setiap hari, betapapun sulitnya, dia mau pergi berkumpul bersama semua orang. Mau pergi melakukan kunjungan kasih. Dia pasti mulai berjalan pelan-pelan dari rumah. Sangat melelahkan jalannya. Berjalan sampai tempat di mana insan suci berkumpul. Semua orang berkumpul menunggu mobil di sana. Mobil ini yang membawa semua orang ini pergi melakukan kunjungan kasih. Karena orang yang membutuhkan bantuan sangat banyak. Setiap hari juga harus pergi melakukan kunjungan kasih. Sampai tubuhnya sangat parah. Dia sendiri tidak mampu naik ke mobil itu. Di sana, bagaimanapun dia berusaha, kakinya juga tidak dapat diangkat untuk naik ke pintu mobil. Bagaimanapun, dia ditarik juga tidak mampu ditarik naik ke atas. Harus dibantu beberapa orang dari dalam mobil untuk membantunya, menariknya ke atas. Dia adalah seperti demikian. Bukan hanya sekali atau 2 kali, tetapi beberapa kali. Dia adalah seseorang bodhisattva yang tak pernah absen. Meskipun sedang sakit, lagi pula pada saat itu dia dan para relawan suci Afrika Selatan terus berikrar. Setelah mendengar perkataan Master bahwa Master bertekad hendak membantu orang di Afrika Selatan, mereka pun membangun tekad dan menegakkan ikrar di Afrika Selatan, bahkan melintas ke negara lainnya. Satu negara ke negara lainnya, pergi menolong orang. Bahkan dengan tubuh yang sakit diabetes, dia pun tak mau beristirahat. Dan bersama yang lainnya, berpergian menggunakan mobil untuk terus kunjungan kasih. Saat di dalam mobil, dia harus mengkonsumsi obat diabetes dan sebagainya. Mengalami begitu banyak penderitaan akibat penyakitnya. Ada kalanya menaiki mobil berhari-hari hingga sampai di tujuan. Dia mengalami begitu banyak penderitaan dalam perjalanan. Seperti seorang pertapa suci. Namun, begitu dia tiba di tujuan, dia menjadi bersemangat dan penuh energi. Dia menari dan bernyanyi seperti orang lain. Dan pada yang sama, dia akan berbagi dharmanya ke semua orang. Dia berbagi semangat dari prinsip-prinsip yang diajarkan Master. Sangat selaras dengan hati beberapa orang di sana. Dan dia adalah salah satunya. Ia tidak segan-segan dan tidak takut akan rasa sakit akibat penyakit. Demi menyebarkan dharma, ia berpergian terus ke berbagai negara, berbicara tentang suci dan melakukan kegiatan suci, hingga ia jatuh sakit amat parah. Suatu hari, saat dia sedang menolong bencana di negara lain, saat sedang membantu orang lain, dia kehilangan tasbihnya, Niencu itu. Tidak tahu kapan kehilangan. Dia jadi memikirkannya terus, merasa sangat gundah dan amat sedih. Hal yang membuatnya paling sedih adalah kehilangan tasbihnya. Membuatnya bersedih sangat lama. Badannya juga sakit-sakitan. Hatinya sangat sakit pula karena kehilangan tasbih.
Selanjutnya, hingga akhirnya dia bermimpi Master memberikan dia tasbih. Dan Master sendiri yang memakaikan tasbih di tangannya. Saat itu, dia sudah sakit sampai mendekati ajal. Semua orang merasa bahwa itu sudah tiba saatnya. Dia juga memberitahu ke semua orang, "Aku tidak bisa hidup sampai Imlek." Di saat itulah, dia bermimpi Master memakaikan tasbih untuknya. Saat dia bangun, sepertinya dia sudah sepenuhnya menjadi baik. Cepat-cepat ia menelepon untuk memberitahu orang suci, "Saya sangat bahagia." Di dalam mimpi, Master memakaikan tasbih di tangan untuk saya. Saya sekarang merasa sama seperti biasanya. Vitalitas sudah membaik dan sudah sangat bertenaga. Demikianlah dia lanjut bekerja suci bersama-sama dengan orang-orang. Sama seperti biasanya, tapi setelah lewat beberapa hari, dia benar-benar adalah seperti ini, dengan bahagia dan hati tanpa kekhawatiran. Masih menjalankan suci pada hari terakhir. Dengan satu tarikan nafas yang terakhir, barulah kehidupan suci dia berhenti. Dia sudah meninggal dunia. Tahukah Anda, kepergiannya sangat dicintai dan dihormati orang banyak. Para relawan suci, rekan-rekannya, para komite suci, atau warga Taiwan, pria dan wanita, serta para relawan komite setempat. Mereka mengadakan upacara yang begitu khidmat untuknya. Ketika mobil jenazah mulai bergerak di belakang mobil, saudara-saudaranya di jalan Bodhisattva mengikuti dari belakang. Di belakang mobil itu juga ada barisan panjang yang terus berjalan. Mereka tidak rela berpisah seperti itu. Mereka terus mengikuti mobil jenazah dan berjalan hingga jauh sekali. Semakin lama mobil itu melaju, semakin cepat. Sungguh sebuah kepergian yang sangat khidmat. Begitulah Lue atau Abigail pergi meninggalkan Master. Tetapi saya percaya ia akan kembali lagi dan telah terlahir kembali ke dunia ini. Ada juga seorang relawan suci, Gertrude Sandu atau Ge Ruichu, yang mana semua orang memanggilnya nenek. Beliau sudah bergabung dengan suci selama bertahun-tahun dan mengenakan seragam abu dengan rok warna putih. Meskipun dia menderita tumor yang cukup besar, namun setiap hari dia tetap keluar rumah. Apa yang dilakukannya? Menceritakan masa celengan bambu. Beliau berkeliling, menggalang dana, berbagi tentang suci kepada orang-orang, menggalang dana untuk menyelamatkan orang lain. Beliau mendedikasikan dirinya untuk memberi perhatian kepada pasien dan memberikan perawatan fisik kepada mereka dan sebagainya. Meskipun dirinya menderita penyakit, dia tetap menggalang dana 50 sen. Meskipun ia memiliki ketebasan fisik dan memiliki penyakit yang sama, dia masih melakukan semua pekerjaan yang dilakukan oleh relawan suci lainnya setiap hari. Dan dia tidak pernah absen. Jadi kesehatan tubuhnya makin lama semakin memburuk. Semakin lanjut usia, kondisinya semakin memburuk lagi. Akan tetapi tekad di dalam batinnya semakin hari semakin tulus, berharap bisa datang ke Taiwan bersama semua orang, dapat dilantik oleh Master. Tetapi pada saat itu, ketika semua orang akan datang, ia tidak dapat datang. Sehingga kelompok relawan ini kembali dan memberitahu Master. Tuan Pan juga memberitahu saya, ia sudah sangat memenuhi syarat. Ia telah mengikuti pelatihan dan menjadi calon komite. Ia sudah
berkegiatan seci selama bertahun-tahun. Hanya saja, ia tidak bisa pulang ke sini untuk dilantik. Akan tetapi, sepenuh hati ia berdedikasi untuk seci. Tidak pernah absen ketika berdedikasi bersama orang-orang. Hingga tahun ini, 2019, yaitu setelah relawan dari Afrika Selatan kembali untuk laporan. Mereka menyebutkan tentang nenek Gertrude. Master kemudian meminta mereka membawakan pulang nemtek komite agar seorang komite bisa mewakili master untuk melatihnya. Hal itu membuatnya sangat senang. Jadi ketika mereka relawan kembali ke Afrika Selatan, mereka mengadakan upacara pelantikan untuk dia. Melihat kondisi tubuhnya yang sudah tidak kuat lagi, maka upacara pelantikannya pun dipercepat. Dia sangat senang dan dia pun datang. Namun, perjalanan yang sejauh 60 km itu, bagaimana dia menempuh perjalanan 60 km ini? Ia naik kendaraan umum dan berganti kendaraan umum hingga akhirnya sampai. Setelah turun dari kendaraan umum, dia berjalan kaki. Seseorang melihatnya. Segera, semua orang menghampiri dan memegangnya. Demikianlah ia dipegangi. Kepalanya juga dipegangi orang supaya tegak. Lalu ia pun berjalan masuk. Belum sempat masuk ke dalam, dia sudah merasa tidak kuat lagi. Jadi, beberapa relawan seci yang lain segera menyiapkan kertas karton yang keras di atas tanah, agar ia bisa duduk sejenak dan bersandar sebentar. Setelah beristirahat sejenak, dia bangkit lagi. Dia dibantu berdiri untuk lanjut melangkah masuk ke dalam. Mereka membantunya berganti pakaian dan mengenakan cipau atau seragam komite seci. Ketika mengenakannya, ia merasa sangat bahagia. Kemudian upacara dimulai. Ketika semua orang duduk di sana menunggu untuk pelantikannya dan memberinya ucapan selamat. Semua orang memintanya supaya duduk. Musik telah berbunyi. Ini menunjukkan tiba saatnya pelantikan komite. Relawan Gladys Ngema dilantik tahun 2006, komite pertama asal Afrika. Beliau lebih senior dan di masa awal merupakan orang yang membimbing orang lain. Beliau akan mewakili master untuk melantiknya. Gertrude mencoba untuk berdiri. Semua orang memberitahunya, "Kamu duduk saja. Duduk saja." Dia menolak. "Saya mau berdiri untuk dilantik." Maka beliau pun berdiri. Ada orang yang ingin menopangnya, tapi ia menolak. Beliau tidak mau ditopang. Beliau berdiri tegak, siap untuk dilantik. Saat itu, beliau menunjukkan senyum. Semua orang menangis. Sebuah kehidupan yang begitu kuat. Beliau pada awalnya membagikan tekad, bertekad kepada master, ingin melakukan kegiatan suci hingga nafas terakhir. Gertrude dan Abigail, dua orang murid master yang baik. Benar-benar sejak mereka berinteraksi dengan seci setiap hari tidak pernah lepas dari ajaran seci, tidak pernah meninggalkan hati guru. Seringkali berkata kepada orang lain tentang ajaran master. Mereka benar-benar sedang melatih diri, sangat giat bersemangat, sangat mencintai master. Benar-benar orang yang menjaga tekad dan mengikuti jalan pencerahan. Ini artinya senantiasa menyimpan dalam batin, menjaga tekad dan mengikuti jalan pencerahan. Mereka tidak memiliki banyak uang atau tubuh yang sangat sehat, tapi mereka bukan hanya omongan belaka. Tidak demikian, mereka kedua orang ini sangat miskin, tetapi membimbing semua makhluk. Seperti Purna Maitrayani Putra, tidak takut akan kesulitan dan bahaya.
Dengan demikian, mereka telah menyempurnakan ikrar mereka di Seci. Saya berharap mereka dapat dilahirkan kembali ke dunia ini dalam keluarga yang dipenuhi kebijaksanaan. Saya berharap mereka terlahir di keluarga yang tidak hanya mencari kekayaan saja, tetapi terlahir di keluarga yang memiliki akar kebajikan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, sejak dari kecil, mereka akan dapat bergabung kembali dengan insan Seci. Saya berharap saat mereka lahir, mereka dapat membimbing orang tua dan saudara mereka untuk dapat bergabung dengan insan Seci. Kita juga memiliki anak-anak yang seperti ini, yang membimbing dan menyadarkan keluarga mereka adalah anak-anak kecil ini. Banyak kisah-kisah yang seperti ini. Saat membicarakan mengenai mereka, Gertrude dan Abigail, mereka benar-benar sangat penuh perhatian. Kita memiliki kisah mengharukan yang tiada habisnya. Kisah seperti ini, bila dibandingkan dengan mereka yang menghabiskan uang 50 juta dolar Amerika, para relawan Seci yang baru saja kita bicarakan, mereka ini tidak memiliki apa-apa dan hidup dalam kemiskinan. Namun, hati mereka sangat kaya. Mereka sudah pergi ke berbagai negara dan membimbing banyak orang. Mereka sudah merawat dan menyaksikan begitu banyak penderitaan. Mereka menggunakan hidup mereka untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Berbagai macam kegiatan. Ada banyak kisah yang patut dihormati. Tidak heran, pada akhirnya, walaupun mereka hidup dalam kemiskinan, saat mereka meninggal, mereka mendapat penghormatan yang luar biasa. Dengan prosesi yang agung, inilah yang diajarkan oleh Abigail kepada kita. Ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dia bersedia untuk menjadi orang yang membabarkan Dharma. Mari kita lihat naskah sutra selanjutnya. Orang yang membabarkan Dharma tahu akan batin dari para makhluk dan menyampaikan apa yang dipikirkan dan dipertimbangkan dalam batinnya sendiri. Apa yang disampaikan tidak pernah keluar dari ajaran Buddha, sebab dirinya telah memperoleh akar pikiran yang murni. Pemberi ajaran ini adalah orang yang memahami hati makhluk hidup. Bukankah kedua orang yang disebutkan tadi juga demikian? Terlahir dalam kehidupan seperti itu, sekarang mereka memahami Dharma. Mereka tidak ingin menjadi orang miskin dalam kemiskinan. Orang kaya batinnya di tengah kemiskinan, yaitu orang yang berhati mulia meskipun dalam kondisi miskin. Meskipun hidup dalam kemiskinan, mereka ingin menjadi orang yang kaya batin dan mulia. Oleh karena itu, mereka mampu mengajarkan Dharma, menyampaikan apa yang dipikirkan dan dipertimbangkan dalam batinnya sendiri. Dari lubuk hatinya, mereka sangat tulus, bukan tentang memiliki uang atau tidak, tetapi tentang kesulusan hati. Dengan penuh ketulusan, mereka memegang tekad untuk menjaga Dharma dan mengabdi pada jalan kebenaran. Apa yang disampaikan tidak pernah keluar dari ajaran Buddha. Meskipun mereka pernah menjalani pembaptisan, setelah bergabung dengan Seci, mereka benar-benar memahami dan dengan sepenuh hati mengikuti ajaran Dharma. Ajaran Buddha mereka serap dalam hati dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang mereka lakukan tidak terlepas dari ajaran Buddha, sehingga telah memperoleh akar pikiran yang murni. Akar pikirannya juga sangat murni. Inilah orang yang diceritakan dalam kisah tersebut. Dengan semangat berlatih seperti itu, meskipun ia bukan seseorang praktisi spiritual yang umum, ia adalah teladan kehidupan yang luar biasa. Benar-benar menjadi panutan dalam menjalani kehidupan sebagai manusia. Ia adalah contoh nyata seorang praktisi sejati, seorang bodhisattva di dunia ini. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan, sekalipun belum memperoleh kebijaksanaan tanpa celah,
namun akar pikirannya telah murni seperti ini. Apapun yang direnungkan, diperhitungkan atau diucapkan oleh orang lain, semuanya adalah ajaran Buddha. Tiada satupun yang tidak benar dan nyata. Semuanya juga diajarkan dalam sutta dari para Buddha terdahulu. Sutra Teratai bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Sama seperti kedua nenek yang baru saja kita bahas, mereka hidup di antara orang-orang awam. Namun, batin mereka telah melampaui. Banyak orang yang berusia hampir sama dengan mereka juga mempraktikkan Dharma sama seperti mereka. Banyak orang-orang seperti ini. Di Afrika Selatan, sangat banyak orang melakukan hal bajik setiap hari, sekalipun belum memperoleh kebijaksanaan tanpa celah. Walaupun kedua nenek ini masih berada pada kondisi yang demikian, masih memiliki emosi makhluk awam, tetapi ketika mereka mengemban tugas, mereka akan menjalankan misinya. Sama juga ketika mengajarkan Dharma, ataupun di saat sulit, mereka bersedia melakukannya. Ini adalah teladan Bodhisattva. Mereka benar-benar mempraktekannya, sekalipun belum mencapai tingkatan tanpa celah. Kita juga tidak berani berkata bahwa kebijaksanaan mereka sudah sangat murni. Namun di dunia ini, itu merupakan kebijaksanaan yang sudah sangat melampaui atau dibandingkan yang lain. Namun akar pikirannya telah murni seperti ini. Akar pikiran mereka telah murni seperti ini. Tidak ada tempat pelatihan bagi mereka. Tetapi mereka hidup di dalam penderitaan. Penderitaan para makhluk merupakan tempat pelatihan mereka. Tempat pelatihan mereka sungguh adalah berada di antara para makhluk yang menderita. Karena mereka juga menderita. Hanya saja batin mereka telah terbuka. Dharma adalah kekayaan yang tak terbatas. Kekayaan tak terbatas yang tidak akan pernah habis. Mereka membawa Dharma pergi bersama mereka. Mereka seharusnya juga datang dengan Dharma. Oleh karena itu, akarnya belum mencapai kondisi tanpa celah. Tetapi batinnya yang murni telah mencapai tingkat ini. Jadi, apapun yang direnungkan, diperhitungkan, atau diucapkan oleh orang ini, semuanya adalah ajaran Buddha. Tiada satupun yang tidak benar dan nyata. Mereka telah seperti ini sepanjang hidup mereka. Selama bertahun-tahun, apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka pertimbangkan? Apa yang mereka katakan sesuai dengan Buddha Dharma? Mereka menyelamatkan yang lebih menderita, yang lebih bodoh, dan orang yang memahami prinsip kebenaran. Mereka ingin menjelaskan sampai orang lain bisa mengerti. Semuanya membabarkan dengan Dharma sejati. Semuanya juga diajarkan dalam sutra dari para Buddha terdahulu. Jadi, bagian naskah sutra ini sangat cocok dengan sekelompok bodhisattva di Afrika Selatan. Dengan semangat dan prinsip mereka, mereka mengatasi berbagai macam kesulitan dan mencapai yang terbaik dengan kemampuan mereka. Ini adalah tidak mudah. Jadi, kita sungguh mengagumi sekelompok orang ini. Ketika kita hidup di lingkungan saat ini, bagaimanapun, kita terus menjalani hidup kita. Kita harus bisa melenyapkan kerisauan kita dan serius mempraktikkan Dharma, memberi manfaat bagi orang banyak. Ini bagi kita, asalkan kita ada niat, ini tidak sulit. Tetapi bagi mereka adalah tidak mampu dilakukan. Namun, apa yang mampu mereka lakukan, kita tidak mampu melakukannya. Batin kita dengan lingkungan kita berbeda dengan penderitaan yang mereka alami. Mereka telah mengalami penderitaan yang besar, tetapi masih membantu orang lain yang menderita. Bagian naskah sutra selanjutnya mengatakan demikian. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair, pikiran dari orang ini adalah murni, jelas,
tajam dan tak bernoda. Dengan akar pikiran menakjubkan ini, tahu akan ajarannya unggul, menengah, dan rendah. Dalam Sutra Teratai bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma. Yang dikatakan sebelumnya adalah prosa. Maknanya tersebut adalah Dharma Buddha. Sulit atau bisa dilakukan, masih dilakukan dengan tuntas. Apakah itu adalah melafalkan sutra, menyalin, membabarkan dharma, dan lain-lain sebagainya. Terus menerus hingga sampai pada batin, sangat murni seperti ini. Dharma semacam ini, Bunda membabarkan untuk didengar kita. Dengan demikian, apakah sudah selesai dibabarkan? Bagian dari prosa ini sudah selesai dibabarkan. Makna yang terkandung di dalamnya sangat penting, membuat kita mengulang kembali. Karena sangat penting, saya mengukakan 2 orang teladan ini dari Afrika Selatan. Semua orang sepertinya tidak terlalu memperhatikan, tetapi jika kita lebih sungguh hati untuk memahaminya, dalam lingkungan itu mampu melakukan. Bahkan semua yang mereka tuntun, yang mengenal seci dari mulut mereka, yang mengenal Dharma Buddha dari seci. Dari Dharma Buddha, mereka mempraktikkan dalam tindakan nyata. Menyatakan, kami sangat bahagia. Apakah kita telah mampu mewujudkan hal seperti ini? Oleh karena itu, Buddha ingin kita mengulang lagi, sekali lagi, mengatakan kepada kita untuk memahami kehidupan. Jadi syair mengatakan seperti ini. Pikiran dari orang ini adalah murni, jelas, tajam, dan tak bernoda. Dengan akar pikiran menakjubkan ini, tahu akan ajarannya unggul, menengah, dan rendah. Bagian naskah sutra ini kedengarannya seperti sangat jelas dan mudah. Hanya melafalkan sutra, menyalin sutra, membabarkan sutra, dan menyebarkan dharma. Sepertinya hanya seperti ini saja. Melenyapkan kerisauan seperti ini, apakah hanya seperti ini saja? Sebenarnya, praktik dalam tindakan nyata, benar-benar batin itu terbuka luas, mampu melakukan hingga mereka berada di tengah penderitaan, namun tidak merasa menderita. Kesulitan dapat diatasi dengan sukacita. Bencana topan Idai kali ini, dalam sekejap, relawan dari Afrika Selatan sudah tiba. Kepala dusun menjadi penunjuk jalan dan memberikan informasi mengenai bagaimana membantu mereka membangun kembali. Ada beberapa rumah yang telah selesai dibangun kembali di tempat itu, para relawan datang untuk membangun rumah. Ini adalah jalan yang dirintis oleh mereka. Berpergian bolak-balik kembali ke Afrika Selatan, menggalang baju-baju bekas, kembali lagi untuk menggalang makanan, lalu dibungkus dengan rapi dan dibawa dengan hati-hati. Alat pengangkutan sangat tidak memadai. Mereka juga rela memikul bungkusan besar dan kecil. Untuk melewati perbatasan, mereka harus diperiksa dan lain-lain. Hal ini tidak bisa kita lakukan, tetapi mereka bisa. Baju bekas dari orang miskin, makanan dari orang miskin berhasil digalang. Tetesan demi tetesan dikumpulkan, lalu membawa barang-barang ini ke tempat bencana. Inilah orang miskin membantu orang miskin. Sungguh luar biasa. Ini sungguh tak akan habis dibicarakan. Banyak sekali kisah yang tidak akan habis dibicarakan untuk mewariskan dharma. Haruslah demikian, menegakkan sutra, menyalin sutra, membaca sutra, mewariskan sutra, mengajarkan sutra. Sedemikian rupa relawan seperti mereka adalah sedang mewariskan sutra dan membabarkan sutra. Ini sangat luar biasa. Maka, pikiran dari orang ini adalah murni, jelas, tajam, dan tak bernoda. Orang yang menegakkan sutra ini, lahan pikirannya adalah murni, jernih, tajam, dan tiada noda sedikit pun. Jelas dan tajam merujuk kepada mereka yang punya pikiran jelas dan tajam. Memahami untuk memberi manfaat kepada orang banyak di tempat tersebut. Batinnya tidak memiliki noda sedikit pun. Sangat jelas, datang dan pergi untuk memberi manfaat kepada orang setempat. Sehingga niatnya sangat murni,
dan pikirannya sangat jelas, tidak mengandung kekeruan, memiliki akar kapasitas yang sangat tajam, sehingga memahami dengan jelas, datang dan pergi seperti demikian. Batin tanpa energi keruh dan tidak tercemar. Sehingga orang yang menegakkan sutra ini, lahan pikirannya adalah murni, jernih, tajam, serta tiada noda sedikit pun. Ini merujuk kepada orang yang menegakkan sutra. Sekelompok bodhisattva yang berasal dari Afrika adalah semua orang praktisi yang menegakkan sutra. Menegakkan sutra dengan benar adalah orang yang sungguh-sungguh menyelamatkan para makhluk. Dengan akar pikiran menyatukan ini, tahu akan ajaran yang unggul, menengah dan rendah. Dikarenakan akal pikirannya adalah murni, halus dan menakjubkan. Makanya, terhadap segala dharma, memahami sepenuhnya akan prinsip kebenaran yang sejati dan mendalam dari Buddha. Tahu bahwa ajaran dari 3 kendaraan hanyalah metode terampil atau upaya kausalya. Buddha memberitahu kita bahwa ajaran ini adalah dharma yang mendalam, halus dan menakjubkan. Untuk menerimanya, kita harus menggunakan akar pikiran kita. Akar pikiran ini sama dengan apa yang sudah kita bicarakan. Akar pikiran mereka sudah menerima dharma sejak dulu. Jika pikiran mereka tidak murni, mereka tidak akan bisa bertahan. Jadi, saat kita mempunyai akar pikiran yang murni, kita bisa tahu akan ajaran yang unggul, menengah, dan rendah. Sekarang, kita harus mengerti ajaran yang unggul, menengah, dan rendah. Dikarenakan akar pikirannya adalah murni, halus, dan menakjubkan. Ada ajaran yang unggul, ajaran menengah, dan ajaran rendah. Semua ajaran ini membawa kemurnian pada orang dengan segala kapasitas dan membantu mereka memurnikan pikiran mereka. Makanya, terhadap segala dharma, memahami sepenuhnya akan prinsip kebenaran yang sejati dan mendalam dari Buddha. Ketika membahas seluruh ajaran Buddha, kita harus memahaminya dengan menyeluruh. Jadi, apapun keadaannya dan kapasitasnya, kita bisa memahami prinsip Buddha yang sejati dan mendalam dengan menyeluruh. Kita akan bisa memahaminya walaupun sangat mendalam. Jadi, tahu bahwa ajaran dari 3 kendaraan hanyalah metode terampil. Meskipun ajaran adalah cara yang terampil, ajaran-ajaran tersebut adalah cara nyata untuk bekerja di antara orang-orang. Mereka yang memahami ajaran yang lebih unggul adalah bodhisattva. Dengan kemampuan bodhisattva, mereka dapat memberi manfaat bagi diri mereka sendiri. Saya sendiri mendengar dharma dan saya ingin menjelaskan dharma kepada orang lain. Saya dapat membantu diri saya sendiri dan membawa kegembiraan ke dalam pikiran saya. Jadi, saya ingin membawa kegembiraan kepada orang lain dan membantu mereka memahami perlunya membantu orang lain. Seperti inilah kemampuan para bodhisattva. Orang-orang seperti ini memiliki kemampuan yang unggul. Bagaimana dengan mereka yang memiliki kemampuan yang rata-rata? Saya tahu, saya benar-benar memahami Buddha Dharma dan tahu bahwa dunia ini tidak kekal. Mereka adalah mereka yang memiliki kemampuan rata-rata. Para pratitiyaka Buddha, bagaimana dengan mereka yang memiliki kemampuan terbatas? Mereka ada Sravaka. Setelah saya mendengar suara itu, saya memahami ajaran itu. Saya faham dan akan melaksanakan praktisi spiritual. Kemudian, mereka melatih diri dalam kondisi mereka. Inilah Dharma Buddha. Praktik pembinaannya disesuaikan dengan orang-orang dari 3 kendaraan. Jadi, semua orang mesti bersungguh hati. Kitab sutra yang sebenarnya berada di alam manusia. Yang dibabarkan oleh Sang Buddha adalah metodenya. Yang benar-benar menapaki jalan bodhisattva adalah manusia. Kita manusia setelah mendengarkan dharma, kita memahaminya dan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Mengetahui, memahami, dan mempraktikkan. Inilah alasan mengapa kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Tidak membedakan kondisi, kaya atau miskin. Semua orang bisa melakukannya. Ketika kita menerima dharma ke dalam batin,
bisa memahami bahwa dunia tidak kekal, menggenggam jiwa kehidupan, bersumbangsi demi kumpulan orang banyak. Dua sosok yang barusan kita bicarakan telah mencapai Bodhisattva. Bodhisattva yang memiliki kapasitas tertinggi. Pantas bagi kita untuk menghormatinya. Jadi, mereka juga merupakan satu bagian dari naskah sutra. Kita harus mendengarkan dengan batin penuh rasa hormat. Kehidupan mereka merupakan satu bagian. Kebenaran sejati dari naskah sutra yang sangat menakjubkan. Jadi berharap kepada semua orang, membina diri yang sesungguhnya haruslah Dharma senantiasa meresap ke dalam batin. Kita semua harus selalu bersungguh hati.